Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahmawati, NIM 9312151119 dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah tentang obligasi dalam tinjauan syariah. Yang pertama yaitu sejarah obligasi syariah. Obligasi syariah dipergunakan oleh para pedagang pada abad pertengahan sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya. Obligasi merupakan bentuk jamak dari sak. Namun demikian, sejumlah penulis barat yang memiliki konsen terhadap sejarah Islam dan bangsa Arab menyatukan bahwa sak inilah yang menjadi akar kata ceque dalam bahasa Latin, yang saat ini telah menjadi sesuatu yang lazim dipergunakan dalam transaksi dunia perbankan kontemporer. Pengertian obligasi syariah. Menurut Abdul Qadir Muhammad, obligasi adalah surat berharga tanda pengakuan hutang pada atau peminjaman uang dari masyarakat dalam bentuk tertentu untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 3 tahun dengan memberikan bunga yang jumlah dan saat pembayarannya telah ditentukan lebih dahulu oleh penerbitnya. Secara umum, obligasi konvensional atau bond merupakan surat utang dari suatu lembaga atau perusahaan yang dijual kepada investor untuk mendapatkan dana segar. Para investor sendiri akan mendapatkan return dalam bentuk tingkat suku bunga tertentu yang sangat bervariasi tergantung kekuatan bisnis dan bonafiditas penerbitnya. Suku bunga inilah bisa dibayarkan secara tetap atau berjenjang. Dalam pasar uang yang sudah berkembang dengan baik, bentuk dan jenis obligasi bisa mencapai belasan bahkan puluhan, termasuk diantaranya ada yang bisa dikonversikan dengan saham perusahaan penerbit. Obligasi syariah bukan merupakan utang berbunga tetap, tetapi lebih merupakan penyertaan dana yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Selanjutnya yaitu dasar hukum obligasi syariah. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 32 DSN MUI 2002 bahwa obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Selanjutnya yaitu karakteristik obligasi syariah. Obligasi syariah memiliki beberapa karakteristik. Pertama, obligasi syariah menekankan pendapatan investasi bukan berdasar kepada tingkat bunga yang telah ditentukan sebelumnya. Kedua, dalam sistem pengawasannya, selain diawasi oleh wali amanat, maka mekanisme obligasi syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah sejak dari penerbitan obligasi sampai akhir dari masa penerbitan obligasi tersebut. Yang ketiga, jenis industri yang dikelola oleh emiten serta hasil pendapatan perusahaan penerbit obligasi harus terhindar dari unsur non-halal. Adapun lembaga profesi pasar modal yang terkait dengan penerbitan obligasi syariah masih sama seperti penerbitan obligasi biasa pada umumnya. Selanjutnya, kendala dan strategi pengembangan obligasi syariah. Kendala dalam pengembangan obligasi syariah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, belum banyak masyarakat yang paham tentang keberadaan obligasi syariah, apalagi sistem yang dipergunakannya. Yang kedua, masyarakat dalam menyimpan dananya cenderung didasarkan atas pertimbangan pragmatis. Dan yang terakhir, di usia yang masih relatif muda dan sistem yang berbeda, obligasi syariah dikondisikan untuk menghadapi masyarakat yang kurang percaya akan keberadaan sistem yang belum ia kenal. Sedangkan strategi yang perlu dilakukan untuk menjawab kendala-kendala obligasi syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, langkah-langkah sosialisasi dilakukan untuk membangun pemahaman masyarakat akan keberadaan obligasi syariah di tengah-tengah masyarakat.
kedua yaitu usaha untuk menarik pasar emosional secara statistik relatif lebih sedikit daripada pasar rasional. Oleh karenanya, obligasi syariah tidak bisa hanya sekedar menunggu sampai adanya perubahan paradigma. Setidaknya obligasi syariah mampu menangkap kondisi yang ada sebagai peluang yang bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitasnya. Yang ketiga, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Usaha untuk meningkatkan profesionalitas, kualitas, kapabilitas, dan efisiensi untuk selalu dilakukan oleh obligasi syariah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.